Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ibrani. Dan kita buka Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Jika sudah mendapat, kita akan membaca ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Oke, kita akan bacakan secara silih berganti. Saya akan mulai ayat 18, jemaat sekalian ayat 19, demikian kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-25. Baik, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Mari kita bersatu dalam doa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca, mungkin secara sekilas tampak agak membingungkan, tampak agak kriptik, karena berbicara mengenai hal-hal yang mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya ini semua? Apa tiba-tiba dibicara mengenai kegelapan, berbicara mengenai sangkakala, dan lain sebagainya. Dan tentu yang paling pertama harus kita sadari adalah konteks terlebih dahulu. Konteks. Apa konteks dari perikop ini? Sedang berbicara mengenai apa dia? Dan kita harus melihat konteks dari keseluruhan kitab Ibrani. Nah, kita harus ingat bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada sekelompok orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kemudian mereka menghadapi tantangan. Mereka tinggal di daerah Palestina di mana Yudaisme adalah mayoritas dan mereka tertekan. Mereka merasa dikucilkan mungkin. Dan ada suatu godaan bagi mereka. Suatu tekanan bagi mereka untuk meninggalkan Kristus dan balik lagi ke Yudaisme. Tantangan ini tantangan yang besar, saudara. Karena kalau mereka kembali ke Yudaisme, mereka akan disambut kembali oleh mayoritas. Mereka tidak akan dikucilkan lagi. Mereka akan tidak lagi mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi sekitar mereka. Dan orang-orang Yahudi memakai berbagai argumen yang mungkin terdengar sangat masuk akal. Bahwa bukankah Yahudi itu, Yudaisme itu didasarkan pada perjanjian lama yang sudah pasti adalah firman Tuhan. Yang sudah pasti didasarkan pada Taurat, kepada Musa yang adalah kita tahu persis adalah nabi yang benar dari Tuhan. Jadi kenapa kalian tidak kembali saja ke Yudaisme yang sudah paten, sudah dari ribuan tahun yang lalu. Kita tahu ini adalah jalan yang benar. Mengapa kalian harus lalu keluar dan percaya kepada Kristus saat ini? Dan saudara kasih Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, ya Paulus dengan mencurahkan hatinya, menulis kepada kelompok ini, dan untuk berkata bahwa tidak, jangan kembali pada Yudaisme. Jangan tinggalkan Kristus. Karena Kristuslah yang benar, Kristuslah penggenapan dari apa yang menjadi bayangan di dalam Yudaisme. Perjanjian baru ini adalah hakikat dari figur yang ada di dalam perjanjian lama.
Dan saudara yang kasih Tuhan, sambil mengutarakan hal-hal tersebut, kita sampai ke dalam perikop ini. Dan di dalam perikop yang satu ini, Paulus kembali menggambarkan bahwa ada perbedaan antara apa yang terjadi di perjanjian lama dengan apa yang kita miliki sekarang. Bahwa apa yang kita miliki sekarang jauh lebih berharga dibandingkan apa yang dimiliki oleh mereka pada waktu itu. Dan saudara, perikop yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan hal itu, mengajarkan hal ini di dalam perikop ini adalah ketika orang Israel sampai ke Gunung Sinai. Dan peristiwa di Gunung Sinai itu adalah peristiwa yang sangat historik. Karena disitulah Tuhan secara resmi mengangkat bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Kalau sebelumnya mereka masih satu keluarga, masih berupa keluarga. Abraham, satu orang saja, satu bapak, satu istri. Punya anak, Ishak juga hanya satu orang. Yakub, satu keluarga dengan 12 anak. Mereka masih bersifat keluarga. Sampai mereka di Mesir berkembang biak sampai jumlahnya jutaan orang. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir dan sampai di Sinai, disitulah mereka diangkat secara resmi oleh Tuhan. Sebagai inilah bangsa. Kalianlah bangsaku, akulah Allahmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, di Gunung Sinai itulah kita melihat suatu peristiwa historis yang sangat penting bagi orang Israel. Dan sangat mulia bagi mereka. Tetapi Paulus ingin mengatakan, semulia-mulianya, sehebat-hebatnya apa yang terjadi di Sinai itu, masih kalah jauh dibandingkan apa yang kita miliki pada hari ini. Dan saudara, kalau orang Israel memiliki Gunung Sinai, maka Paulus berargumen, kita memiliki gunung yang lain yang lebih baik, yang disebut sebagai Gunung Sion atau Bukit Sion. Sehingga pada hari ini saya ingin memberi judul kepada khotbah saya, kita akan berbicara mengenai dua gunung. Dua jenis gunung yang ditawarkan. Dan pertanyaan, gunung yang mana yang engkau pilih? Engkau sudah datang kepada gunung yang mana? Yang satu adalah Gunung Sinai, yang melambangkan hukum, melambangkan keadilan Allah. Yang satu adalah Gunung Sion, yang melambangkan kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang mana yang kita pilih? Sebagaimana Paulus jabarkan itu kepada orang-orang Ibrani, demikian juga dia jabarkan kepada kita pada hari ini. Oh saudara, coba kita lihat dan kita akan bahas dua gunung ini. Yang pertama, coba kita lihat Gunung Sinai, saudara yang kasih Tuhan. Dan memang Gunung Sinai dan apa yang terjadi kepada orang Israel pada waktu itu adalah gambaran dari keselamatan. Tapi hanya gambaran saja. Gambaran dari keselamatan. Kita masih ingat bahwa perbudakan di Mesir itu adalah gambaran dari kondisi kita yang adalah budak dosa. Kondisi manusia yang belum percaya Yesus itu adalah budak di Mesir. Budak dosa. Tapi kemudian bagaimana caranya keluar dari Mesir? Orang Israel hanya bisa keluar dari Mesir setelah tulah yang ke-10 dijatuhkan. Tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4, sampai tulah 9 tidak mampu menggetarkan hati Firaun. Tapi sampai kepada tulah yang ke-10, di mana anak sulung mati semuanya. Maka barulah Israel bisa bebas. Tetapi anak sulung mati. Anak sulung Israel tidak mati, tapi digantikan oleh domba. Domba Paskah. Dan ini menggambarkan bahwa untuk keluar dari perbudakan dosa diperlukan domba, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus. Memang ini adalah gambaran keselamatan. Dan akhirnya mereka berjalan setelah mereka keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai itu. Dan di Gunung Sinai itu mereka menjadi umat Tuhan. Umat Tuhan tapi juga masih menggambarkan hakikatnya yang kita miliki dalam perjanjian baru. Tetapi coba kita lihat bagaimana Gunung Sinai ini digambarkan oleh Paulus di sini. Coba kita lihat ayat yang ke-18, saudara. Dikatakan, sebab kamu tidak datang. Jadi Paulus ingin berkata bahwa kamu ini sekarang di zaman perjanjian baru. Jadi kamu bukan seperti di zaman perjanjian lama. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Gunung yang dapat disentuh. Jadi Gunung Sinai pertama digambarkan sebagai gunung yang dapat disentuh. Berarti kontrasnya Gunung Sion nanti yang kedua adalah gunung yang tidak dapat disentuh. Maksudnya apa? Gunung Sinai itu gunung yang dapat disentuh. Maksudnya adalah ini adalah gunung fisik. Gunung yang benar-benar ada. Jadi Gunung Sinai itu secara fisik ada, bisa disentuh, bisa dipegang. Sedangkan nanti yang gunung yang kedua, yaitu Bukit Sion, walaupun ada yang namanya Bukit Sion di Yerusalem sana, tapi bukan Bukit Sion yang fisik itu yang Tuhan maksud. Tapi Bukit Sion yang kedua adalah Bukit Sion yang tidak dapat disentuh. Bukit Sion yang rohani, Bukit Sion yang berbicara mengenai Yerusalem yang baru. Jadi yang pertama, Gunung Sinai yang pertama adalah gunung yang dapat disentuh.
Jadi dia bersifat jasmani. Sebagaimana dalam pola penyembahan simbolik, semuanya masih bersifat jasmani. Haram dan halal digambarkan secara jasmani. Makanan menggambarkan dosa. Dosa digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Sakit kusta menggambarkan dosa dan lain sebagainya. Semuanya masih bersifat jasmani, masih bisa disentuh katanya. Nah, itu yang pertama dikatakan. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Jadi gunung Sinai adalah gunung yang dapat disentuh. Kemudian saudara yang Tuhan, kita lanjutkan lagi penjabaran dari gunung Sinai ini dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 bahkan sampai ayat 21. Saya bagi menjadi minimal 3 poin di sini. Yang pertama adalah adanya pemandangan yang mengerikan. Pemandangan yang mengerikan sebagaimana yang dikatakan juga di ayat 21 dan sangat mengerikan pemandangan itu di ayat 21. Sangat mengerikan pemandangan itu. Coba kita lihat ayat 18. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Saya tidak bisa membayangkan secara penuh. Anda bisa bayangkan orang Israel yang berkumpul di hadapan Gunung Sinai. Dan mereka melihat api yang menyala-nyala. Tapi bukan hanya ada api, tapi ada kekelaman dan kegelapan. Nah ini, tapi ada api mestinya terang. Tapi ada kekelaman dan kegelapan. Kemudian ada angin badai. Wow, ini suatu pemandangan yang begitu mengerikan. Ini sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang tidak alami sehingga orang Israel pada saat itu sangat ketakutan. Nah ini menggambarkan apa yang dituliskan dalam Keluaran pasal 19. Coba kita buka dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Jadi pada waktu itu orang Israel datang ke Sinai dan kita akan baca beberapa ayat spesifik di sini di Keluaran pasal 19. Ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9, mulai dari ayat 9. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada bangsa itu, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. So itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, so pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Oke, kita lompat sedikit. Ayat 16. Ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Oke. Jadi kita melihat di sini gambaran yang sangat luar biasa. Tuhan turun ke Gunung Sinai. Dan Gunung Sinai ini adalah disebut sebagai gunungnya Tuhan. Kadang-kadang disebut Gunung Horeb juga. Mengapa disebut Gunung Tuhan? Karena Tuhan pernah beberapa kali menampakkan diri di sana. Yang pertama, Tuhan pernah menampakkan diri kepada Musa waktu dia sendirian. Dan di situ Tuhan menampakkan diri dalam berduri. Yang kedua kali Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai adalah ramai-ramai kepada orang Israel yang seperti kita baca di Keluaran pasal 19 itu. Dan yang ketiga kali Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai adalah kepada Elia. Waktu Elia seorang diri di sana mencari Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa di Gunung Sinai ini waktu Tuhan berhadapan dengan orang Israel ada pemandangan yang begitu mengerikan. Dan
ini menggambarkan bahwa manusia harus taat kepada, harus hormat kepada penciptanya. Tuhan ingin nomor satu orang Israel hormat kepada Dia. Dan Tuhan datang dengan menggunakan berbagai elemen. Kita melihat ada elemen api di situ. Api yang menghanguskan katanya, api yang menyala-nyala. Nah, menarik sekali, saya mengajar arkeologi sudah beberapa kali di dalam GIS, dan saya sangat senang dengan arkeologi. Dan di dalam pelajaran arkeologi, kadang-kadang mereka mencari mana yang namanya Gunung Sinai. Jadi kalau bagi yang pernah tur ke Mesir, ya pernah tur Israel, kadang-kadang lewat Mesir, kadang-kadang akan disebut inilah Gunung Sinai. Nah, tapi perlu diketahui bahwa itu baru perkiraan saja sebenarnya. Jadi para arkeolog sebenarnya banyak mencoba mencari yang mana sebenarnya Gunung Sinai yang benar-benar Tuhan turun ke atas sana. Dan ada beberapa kandidat, selain yang biasa secara tradisional disebut Gunung Sinai itu, ada satu gunung lagi yang menjadi kandidat. Dan kenapa gunung itu dijadikan kandidat bahwa mungkin inilah Gunung Sinai yang sebenarnya, adalah karena katanya sepertiga atas gunung itu hitam semuanya. Nah, jadi diperkirakan jangan-jangan karena terbakar oleh api gitu. Nah, karena sepertiga atas gunung itu hitam warnanya, seperti hangus. Nah, tapi kita tidak tahu apakah benar itu yang Gunung Sinai tempat Tuhan turun, ataukah di mana lagi yang lain. Yang jelas Tuhan pernah turun dalam api. Tuhan menggunakan elemen api yang menyala-nyala. Bukan hanya itu, Tuhan menggunakan elemen kegelapan. Ada kekelaman. Ada dua kata yang dipakai di sini, kekelaman dan kegelapan. Kekelaman dan kegelapan ini adalah kegelapan yang supranatural. Ya, seperti yang Tuhan pakai dalam tulah ke-9 di Mesir. Mana 3 hari 3 malam tidak ada cahaya sedikit pun. Kemudian Tuhan memakai elemen angin dan air di sini dalam angin badai. Jadi Tuhan memainkan elemen-elemen yang Dia telah ciptakan untuk menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa atas semua ini, bukan para ilah, bukan berhala-berhala, tetapi Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dan di bawah pemandangan yang sedemikian itu, orang Israel hanya merasakan ketakutan saja, saudara. Tapi mereka perlu belajar pertama hormat kepada penciptanya. Yang kedua, kita lihat bukan saja ada pemandangan yang begitu mengerikan, tapi audio atau suara yang begitu menggentarkan. Bukan sesuatu yang dilihat saja, tapi ada suara yang menggentarkan. Coba kita lihat di ayat yang ke-19, kembali ke Ibrani pasal 12. Dalam ayat yang ke-19, katakan di situ, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara, yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Saudara, Tuhan ini adalah suara Tuhan. Tuhan berfirman. Dan Tuhan tadi kita baca di Keluaran 19 berkata, aku sengaja mau bicara langsung kepada orang Israel. Supaya mereka tahu, kamu bukan kibulin mereka Musa. Karena Musa sering berkata, Tuhan berfirman begini, hai orang Israel. Orang Israel harus tunduk kepada Musa. Tapi mungkin di antara hati orang Israel ada yang mulai berpikir, jangan-jangan Musa ini bohongin kita. Jangan-jangan Musa ini nggak dengar apa-apa dari Tuhan, dia cuma ngomong dong dengar dari Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, di depan orang Israel aku akan berbicara langsung pada mereka. Supaya mereka tahu bahwa kamu tidak menipu mereka. Dan benar, di Gunung Sinai itu, Tuhan mengguntur. Dan katanya suaranya seperti bunyi sangkakala. Yang dalam Keluaran 19 dikatakan makin lama makin keras. Anda bisa membayangkan. Bunyi yang makin lama makin keras. Bunyi yang menggetarkan sampai ke jiwa seseorang. Dan ini adalah suara Tuhan. Kalau dalam Wahyu, ketika Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu, dia mendapat penglihatan akan Yesus Kristus. Di Wahyu 1 dikatakan suara Yesus itu bagaikan desau air bah. Desau air bah. Bunyi yang mengguntur, bunyi yang begitu agung, yang mendalam. Nah, saya tidak membayangkan suara Tuhan yang mulia itu suara yang cempreng, suara yang melengking-melengking gitu, bukan. Tapi dikatakan suara Tuhan seperti desau air bah. Dan dikatakan di sini seperti sangkakala yang makin lama makin keras. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai-sampai akhirnya orang Israel bilang apa? Kalau kita baca Keluaran 19, Musa, stop, biarlah jangan Tuhan lagi ngomong sama kita secara langsung. Biar engkau saja Musa yang ngomong sama Tuhan, lalu habis itu engkau kasih tahu kami. Akhirnya mereka sendiri yang sampai meminta seperti itu. Dikatakan. Jadi orang Israel tidak tahan terhadap suara Tuhan. Dan ini menggambarkan
adanya keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Di mana pemandangan yang mengerikan ini menggambarkan kuatnya Tuhan sebagai pencipta. Tetapi suara Tuhan yang menggetarkan manusia, memberitahu manusia bahwa karena dia berdosa, dia tidak bisa lagi begitu dekat dengan Tuhan. Dan sangat berbeda sekali dibandingkan dengan di Taman Eden. Di Taman Eden ketika itu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, katanya Tuhan seringkali sore-sore, saudara, datang di taman itu, berbincang-bincang dengan manusia, bersekutu dengan manusia. Oh, itu adalah suara seperti seorang sahabat kepada sahabatnya. Itu adalah suara seorang teman. Itu adalah suara Yesus Kristus kepada Adam dan Hawa. Tetapi semenjak manusia jatuh dalam dosa, semenjak itu manusia takut sama Tuhan. Maka ketika mereka pertama makan buah itu, dan Tuhan datang lagi sore-sore, Adam dan Hawa menyembunyikan diri. Dan Tuhan sampai berkata, Adam, di mana engkau? Dan Adam berkata, Tuhan, aku takut. Aku takut pada engkau. Dan manusia mulai harus menyadari bahwa karena dia berdosa, dia tidak bisa lagi intim dengan Tuhan. Ada keterpisahan antara manusia dengan Tuhan itu. Oleh karena itu, suara Tuhan yang mestinya merdu, menjadi suara yang menakutkan. Suara yang membuat kita gentar karena kita orang yang berdosa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat hal yang ketiga yang digambarkan di dalam Gunung Sinai di sini. Bukan saja ada pemandangan yang mengerikan, ada suara yang menggentarkan, tapi ada kekudusan yang menghukum. Ada kekudusan yang menghukum. Coba kita lihat ayat yang ke-20. Dikatakan di sini, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Wah, mereka tidak tahan dengan itu. Betapa keras perintahnya. Sampai dipagarin kalau kita baca. Musa bilang pagarin biar nggak ada yang sembarangan dan nggak sengaja sentuh itu, katanya diraba pun harus dihukum mati, Tuhan bilang. Binatang pun kalau lewat harus dilempari dengan batu. Wow, orang Israel ketakutan terhadap Tuhan yang demikian. Kenapa keras sekali? Binatang yang lewat pun harus dihukum mati, Tuhan bilang. Tetapi ini untuk menggambarkan sesuatu. Ini untuk menggambarkan kekudusan Tuhan adalah kekudusan yang tidak bisa dikompromikan. Manusia mungkin merasa boleh saja kompromi. Tetapi kekudusan Tuhan adalah kekudusan yang tidak bisa dikompromikan. Dan akan menghukum setiap dosa. Saudara, apa arti dari kekudusan sebenarnya? Apa arti dari kata kudus? Kudus itu sebenarnya dari bahasa Ibrani, kodesh, kadosh. Ya, bisa kodesh itu kekudusan, kadosh itu artinya kudus. Jadi bahasa Indonesia jadi kudus. Dan arti dasarnya adalah terpisah. Sebenarnya kekudusan itu artinya keterpisahan. Kalau kita bicara kudus dalam pengertian suci, tidak berdosa, itu maksudnya terpisah dari dosa. Dan Tuhan yang maha kudus itu terpisah dari dosa. Dan karena manusia berdosa, maka manusia terpisah dari Tuhan. Tidak boleh mendekat. Yang mendekat mati katanya. Satu orang pun, jangankan mendekat, raba pun tidak boleh. Jangankan untuk naik ke atas melihat Tuhan. Walaupun Tuhan ada dalam awan yang gelap, dalam api yang begitu mengagumkan, tidak boleh satu orang pun masuk ke sana. Melangkahkan kaki, melewati batas pun harus dihukum mati. Dan ini menggambarkan bahwa Tuhan Maha Kudus. Dia terpisah dari orang yang berdosa. Terpisah dari dosa. Dan saudara yang kasih Tuhan, sampai dikatakan ayat 21, mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, Tuhan sangat gemetar. Musa pun ketakutan. Padahal Musa satu-satunya yang boleh naik ke atas. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, oke, yang lain semua harus tinggal di bawah. Musa boleh naik ke atas. Dan dalam hal ini, Musa adalah tipologi dari Yesus Kristus. Oh, di dalam perjanjian lama ada banyak orang yang Tuhan pakai untuk menggambarkan Yesus. Adam adalah gambaran Yesus, makanya Yesus disebut Adam kedua. Karena Adam adalah kepala umat manusia. Yesus adalah kepala dari umat manusia yang baru. Siapa lagi gambaran Yesus? Oh, banyak saudara. Daud adalah gambaran Yesus. Dia adalah raja. Nah, nanti Yesus suatu hari akan menjadi raja. Makanya Yesus adalah anak Daud. Ada banyak gambaran. Dan Musa adalah salah satu gambaran yang sangat indah. Dia adalah gambaran Yesus. Karena Musa satu-satunya yang boleh naik. Dia adalah pengantara perjanjian lama. Orang lain semua tidak boleh masuk. Hanya Musa yang boleh naik. Bahkan sejak kecil Musa sudah menggambarkan Yesus. Ketika dia lahir, dia mau dibunuh oleh Firaun. Seperti Yesus ketika lahir mau dibunuh oleh Herodes.
Bagaimana Musa Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari Mesir. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Oh, Musa adalah gambaran Yesus. Tapi ini baru cuman gambaran. Dia hanya gambaran saja. Dia bukan yang aslinya. Oleh karena itu Musa sendiri pun ketakutan. Musa berkata, aku sangat ketakutan, sangat gemetar. Tetapi Musa yang boleh naik katanya. Musa naik. Nanti Tuhan berbicara melalui Musa kepada umat Israel. Tetapi ini adalah hukuman Tuhan. Kekudusan Tuhan yang menghukum setiap orang yang berdosa. Nah, mungkin kita bertanya, oke, ini adalah Gunung Sinai. Tapi Gunung Sinai ini kan Tuhan juga yang rancang. Kenapa Tuhan rancang Gunung Sinai dan pengalaman Gunung Sinai yang sedemikian mengerikan ini? Kenapa? Kenapa sampai sedemikian? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Semuanya dengan tujuan untuk menuntun kepada yang aslinya. Coba kita buka di dalam Galatia. Kita buka di dalam Galatia. Galatia pasal 3, kita buka di dalam 22 sampai 24. Galatia 3, 22 sampai 24. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara, hukum Taurat itu baik. Banyak orang salah. Dia pikir, kenapa di Perjanjian Baru dikatakan hukum itu jelek? Tidak pernah Perjanjian Lama mengatakan Perjanjian Baru mengatakan hukum itu jelek. Hukum itu baik dalam tujuannya. Hukum itu jelek kalau dipakai secara salah, yaitu untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang salah. Kalau kita memakai hukum untuk mencoba menyelamatkan diri kita, ini jelek. Ini jelek. Ini gagal total, ini tidak akan berhasil. Ini akan membawa kita ke dalam neraka. Tapi hukum itu baik di dalam tujuannya, yaitu untuk menuntun kita kepada Kristus. Hukum itu mengurung katanya, mengurung semua orang di bawah dosa. Itulah tujuan dari Gunung Sinai. Dalam tujuan dari Gunung Sinai pertama Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya untuk berkata, akulah Allah. Kamu harus percaya aku adalah Allah. Dan kemudian menunjukkan bahwa, hei, aku ini Allah yang maha kudus dan kamu terpisah dari aku. Kamu ada dalam masalah karena kamu berlawanan dengan aku, Allah pencipta langit dan bumi yang punya kuasa yang sedemikian hebat yang bisa menghancurkan kamu. Tapi kamu adalah musuhku. Kamu telah memberontak kepadaku. Kamu ada masalah. You have a problem. Dan bagaimana menyelesaikan masalah itu? Dan mestinya hukum itu menuntun kepada Kristus. Sehingga ketika solusinya Tuhan berikan, orang-orang yang sudah benar di bawah hukum, yang sudah menyadari tujuan hukum itu berkata, oh puji Tuhan, inilah solusinya dari Tuhan. Solusinya adalah iman di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah tujuan dari hukum, saudara. Coba kita kembali ke dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12. Gunung Sinai adalah hukum. Gunung Sinai menggambarkan murka Allah. Gunung Sinai menggambarkan kengerian Allah terhadap dosa. Tetapi Paulus bilang, kita tidak sampai ke sana. Itu sudah bukan porsi kita lagi. Karena kita sudah sampai kepada yang lebih baik. Yaitu apa? Dan kita masuk ke dalam gunung yang kedua atau bukit yang kedua. Yaitu Bukit Sion. Coba kita lihat dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, saudara. Bukit Sion. Dan kita lihat di ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ini yang pertama. Kamu sudah datang ke Bukit Sion. Pertama kita tanya, apa itu Bukit Sion? Apa itu Bukit Sion? Nah, Bukit Sion itu nama suatu bukit. Ada bukit yang namanya Sion. Dan Bukit Sion itu adalah tempat didirikannya kota Yerusalem. Jadi Bukit Sion itu adanya di Yerusalem sana. Tetapi sekali lagi, Bukit Sion yang dimaksud di ayat 22 ini bukan Bukit Sion yang di dunia ini. Karena ini adalah Bukit Sion yang tidak dapat disentuh. Tidak dapat disentuh. Makanya kontras tadi di ayat 18, Gunung Sinai dapat disentuh. Dapat disentuh. Gunung Sion tidak dapat disentuh. Karena kita lihat lagi di selanjutnya, ini berbicara mengenai Yerusalem yang lain lagi. Yaitu Yerusalem yang baru. Yerusalem sorgawi, saudara yang kasih Tuhan. Oh, kalau kita bicara mengenai Yerusalem sorgawi. Anda tahu, Charles Dickens pernah menulis sebuah buku, katanya A Tale of Two Cities. Kisah tentang dua kota. Dan maksud dia membandingkan waktu itu kota London dengan kota Paris waktu terjadi revolusi Perancis.
Tetapi Alkitab bisa disebut juga a tale of two cities. Alkitab bisa dinyatakan sebagai kisah tentang dua kota. Ada dua kota yang banyak disebut dalam Alkitab. Yang satu adalah Yerusalem, yang satu adalah Babel, saudara. Yerusalem dan Babel. Babel adalah kota yang didirikan oleh manusia. Kota pertama yang didirikan oleh manusia untuk membuat semua manusia bersatu melawan Tuhan. Didirikan oleh Nimrod. Dan Babel disebut mulai dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu, di mana di akhir zaman Babel akan runtuh katanya. Itu adalah sistem manusia. Dan di Babel ada kekayaan. Babel ada emas, ada perak, dan lain sebagainya. Ini sistem manusia. Tapi ada satu kota lagi yang Tuhan katakan, ini kota yang akan kudirikan, yaitu Yerusalem. Dan Yerusalem yang di dunia ini, Tuhan maksudkan untuk mencerminkan dirinya. Tapi sayang, Yerusalem dunia ini sering gagal. Dalam sekolah minggu dewasa, di kelas saya, kita membahas raja-raja Yehuda. Ada sebagian raja Yehuda yang baik, yang bisa memerintah Yerusalem dengan baik. Dan mereka sedikit banyak bisa sedikit memberi gambaran Yerusalem yang Tuhan inginkan itu seperti apa. Tetapi lebih sering, raja-raja Yehuda gagal. Sehingga Yerusalem di dunia ini tetap sama dengan kota-kota lain. Tetap penuh dengan pembunuhan, penuh dengan dosa dan sebagainya. Ya, karena ini hanya gambaran saja. Tapi sebenarnya, sebagaimana di Ibrani 11, waktu kita bahas Abraham. Abraham punya iman, dia menantikan suatu kota yang didirikan oleh Tuhan. Dan kota yang didirikan oleh Tuhan ini adalah Yerusalem baru, saudara. Dan Yerusalem baru digambarkan di dalam Wahyu pasal 21, pasal 22. Yerusalem baru nanti, setelah masa milenium berakhir, akan turun dari sorga. Dan akan menjadi tempat tinggal semua orang percaya di sepanjang zaman. Oh, saudara, itulah Bukit Sion yang kita sudah datang ke sana. Kalau kita lihat di sini ayat 22. Kamu sudah datang ke Bukit Sion. Oh, saudara, sangat menarik sekali dalam membaca Alkitab itu kadang-kadang kita harus berhati-hati. Mengapa dikatakan kamu sudah datang? Kamu sudah datang, bukan kamu akan datang. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Bagi jemaat yang awas dan maksudnya siaga dan masih ingat, beberapa waktu lalu ada perdebatan antara saya dengan kelompok preteris. Ya, dan waktu itu satu orang namanya Bapak Yahya, dia kutip ayat ini untuk berkata bahwa kita sudah dalam kekekalan katanya. Ya. Kita sudah di sorga, dia bilang jadi kita sudah di sorga sekarang semuanya. Ya. Wow, kita sudah di sorga. Ya. Ayatnya mana? Ayatnya ini katanya. Ayatnya ini, Ibrani 12:2, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat. Jadi sekarang kita sudah di sorga, kamu sudah datang katanya. Wah, kita bilang ini artinya penafsiran yang memaksakan. Jadi kita sudah di sorga. Wow, kok nggak kayak sorga ya? Ada yang merasa di sorga sekarang? Ya. Kalau Anda baca di dalam Wahyu 22, ya. Wahyu 21, di Yerusalem baru nanti tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi lapar. Tidak ada lagi dahaga. Tidak ada lagi kesusahan. Saya yakin kita semua di sini masih mengalami itu. Masih ada air mata di dunia ini. Masih ada kesusahan, masih ada sakit dan penyakit. Tapi apa maksudnya kita sudah datang? Alkitab berkata kita sudah datang, bukan akan datang. Kita sudah datang kepada Bukit Sion. Nah, maksudnya, saudara kasih Tuhan, adalah bahwa itu sudah menjadi milik kita. Itu sudah menjadi milik kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun kita belum merealisasi, menempatinya, tapi kita sudah mendapatkannya. Ini yang dimaksud. Kalau kita ibaratkan, misalnya seseorang akan migrasi, dia mau pindah ke negara lain. Katakanlah dia mau pindah ke Amerika Serikat. Orang ini mau pindah ke Amerika Serikat, misalnya dari Indonesia dia mau pindah ke Amerika. Dan ternyata di Amerika itu ada baik. Dan dia sudah belikan dia satu rumah. Dia minta, mana paspor kamu, mana ID kamu, saya belikan rumah atas nama kamu. Jadi di Amerika, entah di kota mana, sudah ada satu rumah. Rumah itu sudah punya kamu, namanya atas nama kamu. Jadi boleh dikatakan kamu sudah memilikinya. Kamu sudah memiliki rumah itu, tetapi apakah sudah ditempati sekarang? Belum, ya, orang masih di Indonesia. Kapan akan ditempatin? Ya nanti kalau sudah sampai ke sana. Tapi rumahnya sudah dibeli belum? Sudah dibeli. Atas nama siapa? Atas nama dia. Secara sah sudah milik dia. Sudah.
Tetapi belum juga. Ya sudah dan belum. Makanya saudara jangan bingung. Di dalam Alkitab kadang-kadang keselamatan itu digambarkan dengan kata sudah. Past tense. Sudah. Orang yang percaya kepada Yesus sudah dibenarkan. Sudah diselamatkan. Sudah memiliki kewarganegaraan sorga. Sudah dilahirbarukan. Ini adalah aspek sudah dari keselamatan. Tetapi keselamatan juga memiliki aspek future. Aspek yang belum. Aspek pengharapan. Makanya dikatakan pengharapan kita. Ya kita belum masuk sorga. Itu sudah milik kita, tapi kita belum. Nanti akan direalisasikan. Kita dijanjikan punya tubuh kemuliaan. Ya, belum, bahasan ini belum tubuh kemuliaan. Kalau ini tubuh kemuliaan, masa ini tubuh kemuliaan? Ya, ini belum tubuh kemuliaan. Ya, tetapi sudah milik kita belum? Sudah, tapi belum. Ya, sudah tapi belum, aneh kan? Ya. Artinya sudah pasti, ya, sudah dijanjikan oleh Tuhan, tapi akan kita realisasikan nanti, saudara. Dan inilah makanya dalam Alkitab, ya, keselamatan itu ada sudah dan ada belum. Dikatakan di sini, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya, dan digambarkan seperti apa Bukit Sion itu, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lihat di sini. Pertama dia digambarkan sebagai suatu kota yang indah. Kita lihat di sini. Kota yang indah. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ini disebut sebagai kota Allah. Ini sangat berbeda dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai bukanlah kota Allah. Gunung Sinai hanya dikunjungi oleh Tuhan dalam sejarah beberapa kali saja. Bahkan tercatat dalam Alkitab 3 kali saja. 3 kali. Yang pertama sama Musa di semak berduri, kedua di Keluaran 19 di hadapan orang Israel, dan ketiga paling banyak waktu Elia disuruh Tuhan pergi ke gunung Horeb atau Gunung Sinai itu. 3 kali saja Tuhan muncul di Gunung Sinai. Itu saja sudah sangat spesial Gunung Sinai itu. Tetapi Yerusalem baru itu adalah kota Allah sendiri. Tuhan bukan hanya berkunjung di sana. Ini kotanya Tuhan, ini tempatnya Tuhan. Ya, ini kontrasnya sangat jauh sekali. Yerusalem baru ini adalah tempat Tuhan berdiam sepanjang masa. Bahkan dikatakan di Yerusalem baru tidak ada matahari dan tidak ada bait sucinya lagi. Mengapa? Karena Tuhan adalah mataharinya dan anak domba itu adalah bait sucinya. Jadi ini adalah kota tempat Allah ada. Dan ini disebut sebagai Yerusalem sorgawi, dan di sana ada beribu-ribu malaikat. Beribu-ribu malaikat. Dalam King James Version bahkan dikatakan unnumberable, ya tidak dapat dihitung. Ya, jadi bukan hanya 1000, 2000, kan kalau beribu-ribu gitu kan. Tidak, lebih banyak. Beribu tidak dapat dihitung. Ya, suatu kumpulan yang meriah, suatu kumpulan yang tidak dapat dihitung. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini menggambarkan bahwa penduduk kota ini adalah penduduk yang sorgawi. Ya, artinya ini memberitahu kita bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian masuk sorga. Ada kepastian masuk sorga. Kita bukan hanya tiba di Gunung Sinai yang di situ menggambarkan murka Allah, menggambarkan keadilan Allah. Tetapi semua itu sebenarnya menuntun kita kepada Yesus. Tetapi kalau kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu sudah memiliki jaminan keselamatan. Tempat yang begitu indah sudah disiapkan kepada kamu. Kamu sudah tiba di sana. Kamu sudah memilikinya. Itu sudah ada nama kamu di sana. Kita tinggal menunggu kapan kita sampai, pindah ke sana. Kapan kapal kita, kloter kita akan pindah ke sana. Nah, kloter kita beda-beda, nggak ada satu orang pun tahu. Kita ini bagaikan lagi di terminal, nanti entah nama siapa dipanggil duluan. Tapi sayangnya banyak orang di dunia ini, orang Kristen, nggak mau cepet-cepet dipanggil. Ini lama-lama, rupanya di terminal ini enak kali ya. Wah ini. Jadi ada keselamatan yang digambarkan di sini yang sangat indah, yang menjadi milik semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang Yerusalem baru yang sangat indah, ikuti kelas eksegesis wahyu yang sedang kita lakukan setiap hari Kamis. Oke, nah coba kita lihat lagi di sini ayat yang ke-23. Bukan saja Gunung Sion digambarkan sebagai kota yang indah, tetapi di dalam kita datang ke Gunung Sion itu juga ada jemaat yang indah, saudara. Ada jemaat yang indah. Coba kita lihat di ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar
yang telah menjadi sempurna. Jemaat, eklesia di sini. Eklesia itu arti literalnya adalah kumpulan. Jadi apa yang ingin digambarkan di sini? Ada kontras. Di perjanjian lama, kalau kamu percaya kepada Yehova, kalau kamu beriman kepada Allah yang benar, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus masuk menjadi orang Israel. Kamu harus masuk menjadi orang Israel. Tetapi di zaman perjanjian baru ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin kita bergabung ke dalam jemaat. Tuhan ingin kita bergabung. Jadi sistemnya berbeda. Dan Paulus ingin berkata, sistem jemaat ini jauh lebih indah daripada sistem Israel dulu. Kalau saat ini, sampai hari ini masih sistem Israel, maka kita orang Indonesia, misalnya percaya Yehova, kita harus terbang ke Israel. Jadi warga negara Israel. Karena umat Tuhan adalah Israel pada waktu itu. Ruth percaya sama Tuhan, bergabung masuk Israel. Rahab percaya sama Tuhan, bergabung masuk Israel. Ada banyak sih orang bangsa-bangsa lain yang dikatakan percaya Tuhan di perjanjian lama dan mereka bergabung dengan Israel. Suaminya Batsheba yang pertama, Uria. Uria selalu dikatakan Uria orang apa? Orang Het. Orang Het itu bukan orang Israel. Tapi kenapa dia menjadi pahlawannya Daud? Karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia masuk Israel. Tetapi hari ini tidak demikian. Kalau hari ini masih sistemnya begini, berarti susah. Semua orang harus pindah ke Israel. Kalau kita percaya Tuhan, kita pindah ke Israel. Tapi tidak. Tuhan memberikan suatu sistem yang lain. Kita sudah datang bukan lagi kepada Israel, tapi kepada jemaat. Kepada jemaat. Nah, jemaat ini disebut apa? Jemaat anak-anak sulung. Kenapa disebut jemaat anak-anak sulung? Saudara? Kita ini anak-anak sulung. Ya, kita anak-anak sulung. Karena dalam program kebangkitan yang Tuhan berikan, yang paling pertama akan dibangkitkan justru adalah orang-orang percaya di zaman gereja. Kita yang akan pertama dibangkitkan karena kita menantikan saat ini. Jadi tahun 2016, dunia makin kacau. Barusan kan seminar 666. Yang ikut seminar sudah tahu, dunia kita semakin kacau. Semakin dekat dengan munculnya antikristus. Suatu hari nanti, sangkakala akan berbunyi, kita akan diangkat. Dan ketika kita diangkat, yang masih hidup diangkat, yang sudah meninggal di zaman perjanjian baru, di zaman gereja ini akan bangkit. Ya, dan kita akan menjadi kelompok orang yang pertama bangkit. Menjadi kelompok orang yang pertama mendapatkan tubuh kemuliaan. Mendahului mereka yang di perjanjian lama. Karena mereka, orang-orang kudus di perjanjian lama, baru akan mendapatkan tubuh kebangkitan sesudah nanti. Sesudah lewat masa tribulation. Makanya kita disebut sebagai jemaat anak-anak sulung katanya. Walaupun kita belakangan, kita duluan. Makanya Tuhan Yesus bilang yang pertama akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang pertama. Bangsa-bangsa lain sebenarnya adalah ekor. Israel yang pertama. Kita bangsa-bangsa lain. Kita masa jemaat. Tapi kita akan menjadi yang pertama mendapatkan tubuh kemuliaan. Dikatakan lagi. Yang namanya terdaftar di sorga. Yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Oh saudara, lihat betapa bedanya. Di sistem Israel sana, setiap orang yang lahir itu sudah masuk Israel. Tapi apakah mereka pasti diselamatkan? Oh tidak. Orang yang di Israel belum tentu diselamatkan. Karena banyak mereka adalah Israel hanya secara jasmani saja. Oleh karena itu negara Israel pun penuh dengan orang yang tidak terdaftar di sorga. Negara Israel penuh dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada raja-raja yang jahat seperti Raja Ahaz, Raja Manasye, dan lain sebagainya yang tidak diselamatkan. Tetapi jemaat berbeda. Jemaat mestinya terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena tidak ada orang yang lahir menjadi masuk dalam jemaat. Tidak ada orang yang lahir menjadi anggota GBA Grafe. Amin saudara? Nggak ada yang lahir. Bahkan anak-anak jemaat pun tidak lahir jadi jemaat di sini. Makanya baru minggu yang lalu ada 2 orang muda, anak jemaat yang dibaptis. Setelah mereka menyatakan iman. Tidak ada yang lahir jadi anggota jemaat Grafe. Menjadi anggota jemaat Grafe adalah dengan menyatakan iman. Makanya orang yang telah sampai ke masa perjanjian baru, sampai kepada jemaat, hanya sampai juga kepada orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Oh, ada satu lagu yang indah di buku nyanyi kita. Ada nama baru dalam sorga katanya. Namaku, ya namaku. Ya. Namamu ada nggak? Gitu. Pas nyanyi lagu itu Anda harus tanya dulu, bener nggak nih? Ya. Ada nama baru dalam surga, namaku. Nah, kalau Anda belum yakin jangan dinyanyikan, Anda bohong. Anda bohong.
Anda diam-diam aja. Nanti biar kelihatan siapa yang diam gitu kan. Ya. Ini yang belum pasti ya. Namaku, ya namaku katanya. Namanya sudah di sorga. Dan sudah dibenarkan. Dikatakan roh orang-orang benar sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus. Ada penghakiman, tapi kita sudah dibenarkan. Kekudusan Allah mau menghukum kita. Menghukum semua orang yang berdosa, tapi kita sudah disempurnakan, yang telah menjadi sempurna. Menjadi sempurna itu tentu bukan dalam pengertian kekudusan karakter, tapi kekudusan posisi. Karena kekudusan Yesus, kesempurnaan Yesus ditransfer menjadi milik kita. Sehingga kita telah dijadikan orang kudus. Status kita di hadapan Allah orang kudus, orang sempurna. Tentu bukan dalam hal karakter kita, belum. Kita menuju, tapi kita menuju. Dan kita akan suatu hari disempurnakan secara karakter juga. Lalu dikatakan kepada Allah yang menghakimi semua orang di ayat 23. Oh saudara, sangat kontras. Di Gunung Sinai tidak seorang pun datang kepada Allah selain Musa. Semua orang dibatasin. Jangan sentuh, jangan masuk. Nggak bisa lihat Allah. Dengar suaranya pun ketakutan. Sampai bilang, jangan, biar ini saja. Tapi kita melihat di sini, kita sampai kepada Allah. Berarti di dalam perjanjian baru, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Kita punya akses karena setiap orang adalah imam sekarang. Setiap orang punya akses langsung. Jangan berpikir lagi bahwa sekarang ini kita harus melalui pengantara Musa lagi. Tidak. Atau pengantara pendeta, atau pengantara yang lain. Tetapi kita sudah sampai kepada Allah sendiri. Kita bisa memiliki akses langsung kepada Tuhan. Dan saudara, kita lihat ayat yang ke-24. Bukan saja ada kota yang indah, ada jemaat yang indah. Tapi ada pengantara yang indah, saudara. Ada pengantara yang indah. Kepada Yesus, katanya, pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oh, tadi kita bilang, Musa adalah gambaran Yesus. Tapi Musa adalah gambarnya saja, bukan yang asli. Oleh karena itu Musa pun ketakutan. Tetapi Yesus adalah pengantara yang jauh melebihi Musa. Jauh melebihi Musa. Dan Yesus ini datang dengan darahnya sendiri. Dan dia menjadi pengantara bagi kita. Dia pengantara yang sempurna. Dan dia adalah anak Allah. Bahkan dikatakan, darahnya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Anda masih ingat darah Habel? Apa yang menarik tentang darah Habel, saudara? Ya. Darah Habel, coba kita buka di dalam Kejadian. Kejadian pasalnya yang keempat. Ayat 10. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Tuhan marah sama Kain. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Oh. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Coba kita buka lagi Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang peroleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Bahwa Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Darahnya berteriak dari tanah katanya. Tapi darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Apa maksudnya? Oh, darah Habel berteriak meminta keadilan. Darah Habel berteriak, aku telah dibunuh. Kain adalah pembunuhku. Dan Kain tidak bisa lari. Darah Habel menuntut pembalasan. Darah Habel berbicara mengenai keadilan dan penghukuman. Tetapi darah Yesus lebih kuat. Karena darah Yesus berbicara mengenai pengampunan. Darah Yesus berbicara mengenai penebusan. Darah Habel berkata, engkau salah. Darah Habel berkata, engkau adalah pembunuh. Darah Habel berkata, engkau harus dihukum. Tapi darah Yesus berkata, engkau bisa diselamatkan. Darah Yesus berkata, engkau bisa ditebus, engkau bisa dihapuskan dosa-dosamu. Dan oleh karena itu darah Yesus katanya, berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oh, sangat indah kita memiliki pengantara yang seperti ini. Coba kita lanjutkan lagi, saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah melihat dua gunung. Ya, Gunung Sinai dan Gunung Sion.
Anda ada di gunung yang mana? Memang semua orang harus melewati dua gunung ini. Semua orang harus sadar siapa itu Allah, Allah pencipta. Dan sadar dia berdosa, dan sadar bahwa Tuhan akan menghukum dosa. Tapi jangan stop sampai di sini. Memang Yudaisme itu benar sampai masanya. Tetapi kemudian Yesus Kristus menggenapinya. Gunung Sinai benar ada dan penting. Tapi kita tidak boleh stop di Gunung Sinai. Kita harus terus ke Gunung Sion. Ya. Di mana disitulah ada penyelesaian dosa, ada keselamatan. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Anda ada di mana? Dan poin terakhir kita melihat ada di ayat 25, saudara. Poin terakhir ada di ayat 25. Ini adalah himbauan Paulus kepada kita. Sesudah kita mengetahui tentang dua gunung ini, apa aplikasinya? Coba kita ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Oh, saudara. Lukas pasal 12 ayat 48 memberikan satu prinsip. Barang siapa banyak diberi akan banyak dituntut. Kepada siapa banyak diberi akan banyak dituntut. Oleh karena itu, kita hidup di zaman perjanjian baru. Kita hidup di zaman Yesus Kristus sudah datang. Kita hidup di masa kasih karunia. Justru berarti tuntutan bagi kita lebih berat. Bahkan LAI kasih judul perikop apa LAI? Tanggung jawab yang berat. LAI kasih judul seperti ini. Sebenarnya ada tuntutan yang lebih berat pada kita. Tuntutan apa, saudara? Satu, ada tuntutan untuk bertobat terima Tuhan Yesus yang lebih berat daripada tuntutan di PL. Memang semua orang perlu bertobat dan beriman kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata, celakalah engkau, hai Betsaida, celakalah engkau, Korazim. Sebab kalau di Sodom dan Gomora terjadi mujizat-mujizat seperti yang terjadi pada engkau, tentu mereka sudah bertobat. Oleh karena itu, pada masa penghakiman, hukuman mereka akan lebih ringan daripada hukumanmu. Saudara, semua orang, dari Adam sampai nanti manusia terakhir, akan membutuhkan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Tetapi memang terang yang diberikan di tiap zaman berbeda-beda. Dan terang yang diberikan di zaman ini, hari ini, tahun 2016, adalah terang yang sudah sedemikian besar. Sehingga tuntutan untuk percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan akan tuntut lebih dari kita, dibandingkan mungkin orang yang dulu hidup di zaman Israel. Yang hanya sayup-sayup mendengar tentang, oh katanya ada Yehovah. Oh katanya ada satu bangsa namanya Israel, yang adalah umat Tuhan yang Yehovah menyertai mereka. Mereka memiliki terang juga, tapi terang yang tidak seterang punya kita hari ini. Hari ini Injil telah disampaikan. Injil telah diberitakan dengan begitu jelas tentang Yesus Kristus. Melalui berbagai cara, dari internet, dari khotbah-khotbah, dari radio, dengan segala multimedia. Dan dengan terang yang sedemikian besar, Tuhan akan tuntut generasi ini lebih. Tuhan akan bilang, andai kata Injil diberitakan mungkin di zaman tahun entah berapa, sebelum Yesus, mungkin mereka akan bertobat, tapi engkau tidak bertobat. Oh, apalagi yang datang di Grafe ini, saya yakin kalau Anda sampai tidak diselamatkan, saudara, Tuhan akan tuntut Anda sangat berat. Karena Anda sudah sampai di Grafe, kalau zaman dulu awal Grafe mulai ada istilah yang sering kita pakai, jangan sampai seperti tikus mati di lumbung gandum. Ya. Tikus mati di lumbung gandum. Lumbung padi lah kalau Indonesia, bukan gandum. Ya. Lumbung padi. Ya. Jadi Anda mendengar kebenaran, tapi Anda tidak menerimanya. Ada tuntutan yang akan Tuhan berikan. Ya. Kenapa Anda tidak menerima anakku Yesus Kristus? Ya. Tuntutan untuk bertobat. Tetapi yang kedua, saudara kasih Tuhan, ada tuntutan untuk taat kepada Tuhan yang lebih juga. Ya. Karena kita seharusnya lebih paham lagi akan firman Tuhan. Kita ada di masa hakikat. Tapi jangan orang berpikir, oh saya ada di masa kasih karunia, jadi saya boleh seenaknya berdosa. Itu salah, saudara. Banyak orang berkata, di masa kasih karunia lebih gampang seenaknya boleh berdosa. Oh salah, saya katakan. Justru di masa kasih karunia kita mau taat sama Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Di masa perjanjian lama, pressure-nya eksternal. Tuhan begitu datang menggentarkan buat orang Israel ketakutan semua, jangan datang sama kami. Tapi apakah itu berarti hati mereka berubah? Oh tidak. Karena 40 hari setelah mereka terpukau dengan Tuhan di Gunung Sinai, 40 hari kemudian mereka bangun lembu emas.
Itu berarti tidak ada perubahan, ketakutan eksternal mereka sama Tuhan tidak mengubah internal mereka. Sehingga tidak lama kemudian mereka menyembah patung, menyembah lembu emas, dan Tuhan begitu marah sama orang Israel. Padahal di hadapan Gunung Sinai mereka sudah gemeteran, kami akan melayani Tuhan, kami akan taat sama Tuhan. Itu karena itu semua adalah dari eksternal. Tapi di dalam perjanjian baru di sini, Tuhan ingin sesuatu yang internal. Bukan lagi kamu berbuat benar karena kamu takut akan hukuman Tuhan. Tapi kamu berbuat benar karena kamu telah diselamatkan, telah mengenal kasih Tuhan. Dan sekarang kamu berbuat benar karena kasih karunia. Saya ibaratkan seperti orang akrobat. Dia berjalan di atas seutas tali tinggi sekali. Dan ini orang kan susah ya berjalan di atas seutas tali di ketinggian. Dia kalau berdosa satu kali itu kayak jatuh. Tapi kalau dia tidak punya kasih karunia, dia sekali jatuh dia mati, saudara. Dia tidak ada jaring pengaman. Dan orang yang tidak punya kasih karunia, dia mencoba tidak berdosa dengan cara demikian. Kalau saya jatuh satu kali, saya mati. Dan hasilnya jatuh nggak? Jatuh. Dia jatuh. Karena memang susah, memang nggak bisa dilewatin itu. Panjang sekali. Tetapi kalau orang sudah diselamatkan, ada jaring pengaman, dia sudah diselamatkan. Dosa tidak lagi membuat dia masuk neraka. Tetapi dia melewati jalan itu. Bukan lagi dia takut, oh setiap kali saya jatuh saya masuk neraka. Tetapi saya sudah diselamatkan. Dan sekarang saya justru bisa melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Karena saya sudah diselamatkan. Dan ada tuntutan yang lebih bagi kita untuk taat sama Tuhan. Untuk taat. Mestinya kita lebih rajin dari orang perjanjian lama. Orang perjanjian lama disuruh, misalnya mereka berdoa sehari 3 kali. Daniel berdoa sehari 3 kali. Oh, kita sudah di zaman hakikat sekarang. Daniel waktu itu ketika Darius kasih perintah nggak boleh doa, katanya dia langsung naik ke kamarnya, membuka jendelanya menghadap Yerusalem. Itu zaman simbolik, harus menghadap Yerusalem. Kita sekarang zaman hakikat, nggak usah waktu yang tepat lagi, oh jam berapa ini, sudah jamnya, saya harus berdoa, tidak. Tapi apakah berarti kita harus lebih kurang berdoa? Tidak, di zaman PB dikatakan apa? Berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Jadi masuk ke zaman hakikat bukan berarti kita kurang dari zaman simbolik, saudara, itu salah. Kalau mereka doa 3 kali sehari, ada yang hari ini 5 kali sehari, ada yang hari ini 7 kali sehari, kita mestinya berdoa senantiasa. Orang Israel dulu disuruh, sisihkanlah hari Sabat 1 hari penuh, kamu tidak boleh berbuat apa-apa, khususkan untuk Tuhan. Oh, kita sekarang sudah di zaman hakikat, nggak usah lagi kita sisihkan 1 hari penuh. Apakah berarti kita lalu nggak menyisihkan waktu untuk Tuhan? Apa itu maksud Tuhan? Oh, sudah masuk zaman hakikat, jadi kamu nggak usah pedulikan Tuhan lagi. Bukan. Maksud Tuhan justru di hakikatnya sekarang, kita tidak terpaku hanya 1 hari saja sisihkan untuk Tuhan, tapi kapan kita perlu menyisihkan waktu untuk Tuhan, kita sisihkan. Hari Minggu kita perlu sisihkan waktu untuk Tuhan karena kita berjemaat, sisihkan. Jangan sambil di kebaktian lagi mikirin, aduh sebentar lagi saya harus buka toko ini, segala macam. Jadi seperti cacing kena abu, saudara yang kasih Tuhan. Karena kita sudah sisihkan waktunya. Bukan hanya hari Minggu, setiap pagi kita sisihkan untuk membaca firman Tuhan. Kita sisihkan untuk renungan. Hanya karena kita di zaman hakikat, bukan berarti kita kalah dari zaman simbolik. Di zaman simbolik mereka harus sisihkan 1 hari penuh. Kita sekarang kalah, oh nggak usah, sudah zaman hakikat. Nggak usah sisihkan 1 hari penuh. Tapi kita dituntut kapan kita perlu sisihkan untuk Tuhan, kita sisihkan. Ketika kita berjemaat, ketika kita harus membaca Alkitab, ketika kita harus penginjilan dan yang lain-lain. Orang perjanjian lama, Tuhan suruh kasih persepuluhan. Oh, itu sudah di zaman perjanjian baru, ya udah nggak usah lagi lah memberikan uang sama Tuhan. Apa itu maksud Tuhan? Bukan. Maksud Tuhan justru sekarang, ketahuilah secara hakikat bahwa sebenarnya semua berkat itu berasal dari Tuhan. Dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mendukung pelayanan Tuhan. Bahkan lebih dari 10%. Oh, sudah yang kasih Tuhan. Jadi kita di zaman ini banyak diberi. Banyak diberi. Kita telah sampai ke Gunung Sion, katanya. Berarti kita punya tuntutan. Tuntutan untuk satu, jangan tinggalkan dia.
bertobat, percaya pada Yesus Kristus. Jangan tinggalkan dia, kata Paulus. Dan kita punya tuntutan untuk mari kita lebih taat kepada dia. Karena kita punya terang yang lebih. Kita harus lebih hebat daripada orang-orang di zaman simbolik. Mari kita berdoa. Benar nih perempuan ini ya, menunggang binatang. Lihat. Nah ini lihat nih. Ini majalah yang terkenal sekali di Jerman. Guten Morgen Eropa. Selamat pagi Eropa. Wah ini.